Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Putri, saya dari Prodi PGSD 24C. Hari ini saya akan menerangkan materi perkembangan sarana pendidikan. Perkembangan sarana pendidikan. Perkembangan sarana pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara kita belajar, tetapi juga membentuk cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan itu apa ya? Sarana pendidikan merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Dengan adanya sarana yang memadai, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sarana pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan siswa di era yang semakin kompleks. Perkembangan sarana pendidikan. Dunia pendidikan terus mengalami transformasi yang signifikan, terutama didorong oleh kemajuan teknologi. Beberapa perkembangan utama meliputi, yang pertama itu ada digitalisasi. Penggunaan teknologi digital semakin masif dalam proses belajar mengajar. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran online, kemudian ada e-book dan aplikasi pendidikan. Yang kedua itu ada personalisasi. Pembelajaran menjadi lebih personal dengan adanya teknologi yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga itu ada kolaborasi. Sarana pendidikan dirancang untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Yang keempat itu ada fleksibilitas. Waktu dan tempat belajar menjadi lebih fleksibel dengan adanya pembelajaran online dan jarak jauh. Yang kelima itu fokus pada keterampilan abad ke-21. Pendidikan semakin menekan pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kemudian komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Jadi ada beberapa contoh sarana pendidikan yang penting. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang mendukung proses belajar mengajar. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama itu ada gedung sekolah, bangunan yang kokoh dan nyaman. Yang kedua itu ada ruang kelas, dirancang dengan baik untuk berbagai aktivitas belajar. Yang ketiga itu adalah laboratorium, dilengkapi dengan peralatan untuk praktikum. Yang keempat itu ada perpustakaan. Perpustakaan menyediakan berbagai sumber belajar. Yang kelima itu lapangan olahraga untuk kegiatan fisik dan pengembangan sosial. Yang keenam itu ada ruang seni untuk mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh itu ada ruang musik untuk kegiatan musik dan seni pertunjukan. Yang kedelapan itu ada kantin, tempat siswa makan dan beristirahat. Yang ke-9 itu ada internet, akses internet yang cepat dan stabil. Yang ke-10 itu ada perangkat lunak pendidikan, program komputer yang mendukung pembelajaran siswa. Pentingnya sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang baik sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Sarana yang lengkap dan dapat memadai dapat meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan menarik dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Kemudian mempermudah pemahaman materi. Penggunaan berbagai media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Nah, kemudian ada mengembangkan berbagai kompetensi. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, siswa dapat mengembangkan berbagai kompetensi sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang terakhir itu ada menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Sarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Ada beberapa fungsi sarana pendidikan. Sarana pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, menyediakan tempat dan alat yang diperlukan untuk proses belajar mengajar, kemudian meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian ada mendukung pengembangan berbagai kompetensi. Melalui berbagai kompetensi atau berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, siswa dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang terakhir itu ada mempermudah akses terhadap informasi. Dengan adanya perpustakaan dan sumber belajar lainnya, siswa dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan.
Antisipasi masyarakat masa depan. Untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat masa depan, pendidikan perlu terus beradaptasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada kesiapan menghadapi perubahan. Pendidikan harus membekali siswa dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, terutama dalam hal teknologi. Yang kedua itu ada pengembangan keterampilan abad 21. Siswa perlu dilatih untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja masa depan, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang ketiga itu ada pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan tidak berhenti setelah lulus sekolah. Masyarakat perlu terus belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan diri. Yang keempat itu ada aksesibilitas. Pendidikan harus terjangkau dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang kelima itu ada relevansi dengan dunia kerja. Pendidikan perlu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Jadi ada beberapa tantangan dalam perkembangan sarana pendidikan. Yang pertama itu ada kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, sehingga menghambat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada kualitas guru. Ketersediaan guru yang berkualitas dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi masih menjadi tantangan. Yang ketiga, biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi, terutama untuk pendidikan tinggi, menjadi kendala bagi banyak keluarga. Yang keempat itu ada infrastruktur yang tidak merata. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah masih timpang. Yang kelima itu ada kurikulum yang kaku. Kurikulum yang terlalu kaku dan kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi tantangan tersendiri. Nah, peluang dalam pengembangan sarana pendidikan. Yang pertama itu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin, dan realitas virtual dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, meningkatkan interaktivitas dan pembuatan pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, serta memberikan akses yang lebih luas kepada materi pembelajaran. Yang ketiga itu ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dapat mempersiapkan siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja dan mengurangi angka pengangguran. Yang keempat itu pendidikan berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah dan kreativitas siswa. Dan yang kelima itu ada pemanfaatan data. Data yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digunakan untuk menganalisis kinerja siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kesimpulan perkembangan sarana pendidikan yaitu telah membawa perubahan besar dalam dunia belajar. Dulu sekolah identik dengan gedung, kemudian papan tulis, dan buku. Kini teknologi digital mengubah segalanya. Pembelajaran online, kemudian e-book, dan ruang kelas yang lebih interaktif menjadi hal biasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Meskipun begitu, masih ada tantangan seperti kesenjangan digital dan kualitas guru yang perlu diatasi. Pendidikan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa.